Kak Valen, kapan ya kita masuk sekolah lagi? Tampaknya di bulan Agustus deh Kak Tirto. Oh gitu, berarti bentar lagi dong. Iya. Bukannya virus corona masih di mana-mana ya? Gimana tuh? Jangan takut, selama kita masih pakai masker dan rajin cuci tangan, kita pasti terhindar dari virus corona. Oke deh Kak Valen, info seperti ini aku harus kasih tahu ke adik-adik. Oke, wah adik-adik Yukids udah di sini. Apa kabar kalian? Oke, nah Kak Tirto denger kalian bakal masuk sekolah ya sebentar lagi. Jangan takut ya sama virus corona karena Tuhan Yesus menjaga kita. Nah, Kak Valen nanti akan berikan tips untuk kita bisa aman dan nyaman selama kita bersekolah lagi. Oke Kak Valen, kasih tahu dong tipsnya gimana? Hai adik-adik, pasti adik-adik sudah tidak sabar ya untuk masuk sekolah. Oke, kakak punya tips nih buat adik-adik. Selama adik-adik pergi sekolah dan sampai pulang ke rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa jangan pegang mukanya dan muka teman ya adik-adik. Oh iya adik-adik, dan jangan lupa nanti setelah pulang ke rumah, adik-adik lepas bajunya dan taruh ke tempat kotor. Terus bersihkan tangan, bersihkan wajah kita, dan bersihkan seluruh tubuh kita. Lalu kita boleh bermain di rumah kita. Oke, nah adik-adik jangan takut ya. Walaupun virus corona berbahaya, namun Tuhan kita sangat ajaib dan jauh lebih berkuasa dari virus corona. Dan jangan lupa berdoa setiap berangkat sekolah. Katakan, ada perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh iya adik-adik, setiap ibadah itu adalah salah satu kesempatan kita untuk kita bisa memberi untuk rumah Tuhan. Nah, Kak Tirto ada ayat di Mazmur 54 ayat 8. Ayatnya bicara seperti ini. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai kesempatan untuk memberi buat rumah Tuhan, yuk kita dengan rela hati dan bersyukur punya Tuhan yang sangat baik untuk kita. Nah, sekarang Kak Valen mau ngajak kita nih untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama. Iya kan Kak Valen? Ya Kak Tirto. Ayo Kak Oke. Tirto, kita menyembah bersama-sama. Yuk. Hai adik-adik, hari ini kita mau belajar lagu baru ya adik-adik. Kakak senang sekali bernyanyi bersama adik-adik. Yuk mari kita bernyanyi dan melompat bersama ya adik-adik. Jangan lupa ajak papa mamanya ya. Kita mau menyanyi lagu Kau Penolongku. Come on. Cita-citaku dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ulangan, tak pakai contek-contek, ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Wah adik-adik, hebat nyanyinya, semangat sekali. Sekarang kita mau sembah Tuhan ya adik-adik. Siapkan hati kita yuk untuk kita menyembah Tuhan. Yes. Oh, Jesus. Hallelujah.
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku milik-Mu Tuhan, selamanya kami milik-Mu Tuhan. Oh selamanya Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Oh Yesus. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender.
dalam Tuhan anugerah-Mu kami berserah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di setiap musim Tuhan selalu menjaga hidup kami, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan yang menjaga hidup kami, Tuhan yang menyelamatkan kami dari apapun Tuhan. So hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau mendengar firman Tuhan, biarkan ada janji Tuhan dan sampaikan oleh setiap firman Tuhan kami dengar dari kakak-kakak kami Tuhan hari ini Bapak. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Hai, Kak Tri di sini. Apa kabar anak-anak hebat? Pasti tetap luar biasa ya. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Hebat sekali, adik-adik masih ingat dengan baik. Kita belajar tentang Abraham yang menunggu kehadiran seorang anak bertahun-tahun lamanya. Walau terlihat aneh, Abraham yang sudah tua dan belum memiliki anak diberi janji oleh Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya. Apa yang mustahil untuk manusia sama sekali tidak mustahil buat Tuhan, karena Tuhan kita ajaib. Adik-adik masih ingat nggak siapa nama anaknya Abraham? Ya, betul, namanya Ishak. Wah, pasti yang jawab ini yang rajin baca Alkitab ya. Nah, sekarang Kak Tri mau cerita tentang anak-anak dari Ishak, cucu-cucunya Abraham. Papa Ishak memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Esau dan Yakub. Mereka adalah saudara kembar. Esau anak pertama dan Yakub anak kedua. Saat kisah ini dimulai, Papa Ishak sudah sangat tua, matanya sudah tidak dapat melihat dengan baik, dan ia harus memberkati Esau sebagai anak pertama laki-laki untuk mewarisi semua kekayaan, juga janji-janji Tuhan atau hak kesulungan yang Ishak miliki. Ishak sangat dekat dengan Esau. Esau itu tangannya berbulu adik-adik, dan ia suka berburu seperti ayahnya Ishak. Sementara Yakub tangannya tidak berbulu. Ia suka memasak dan sangat dekat dengan ibunya, Mama Ribka. Papa Ishak bilang kepada Esau bahwa ia sudah tua dan sangat ingin memberkati Esau agar Esau, anak yang Papa Ishak sayang, bisa mewarisi kekayaannya dan juga hak kesulungan milik Papa Ishak. Papa Ishak meminta Esau untuk berburu dan memasak daging untuknya. Esau segera pergi berburu untuk memasak buat Papa Ishak. Namun, adik-adik, ternyata mamanya Esau dan Yakub, Mama Ribka, mengetahui hal ini. Mama Ribka segera mencari Yakub karena Mama Ribka ingin Yakub yang mendapatkan hak kesulungan itu dan mewarisi apa yang Papa Ishak miliki, karena Mama Ribka lebih sayang kepada Yakub. Mama Ribka menceritakan semua yang ia lihat kepada Yakub dan meminta Yakub menipu Papa Ishak dengan memakai bulu-bulu pada tangannya dan juga memakai baju berburu seperti Esau, serta memasak daging kesukaan untuk Papa Ishak. Setelah memasak, Yakub segera memakai baju berburu dan menambahkan bulu-bulu pada tangannya agar dengan matanya yang sudah rabun, Papa Ishak tertipu dan melihat Yakub sebagai Esau. Setelah dagingnya matang, Yakub membawa dagingnya kepada Papa Ishak, dan setelah makan, Papa Ishak pun memberkati Yakub dan memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Tak lama setelah itu, Esau pulang membawa buruannya dan segera memasak daging hasil buruannya untuk diberikan kepada Papa Ishak. Wah, adik-adik bisa lihat ya, kalau dagingnya itu besar karena Esau jago sekali berburu. Dengan semangat, Esau membawa masakannya untuk Papa Ishak. Dan ketika Papa Ishak melihat Esau datang lagi, Papa Ishak sangat kaget dan ia baru sadar bahwa, wah, yang tadi datang itu bukan Esau. Ia sudah tertipu oleh Yakub. Papa Ishak menjelaskan kepada Esau apa yang Yakub lakukan. Adik-adik, Esau sangat marah dan sakit hati atas apa yang Yakub lakukan. Yakub memang punya banyak akal, dan apa yang Yakub lakukan ini merugikan Esau. Yakub mencuri hak kesulungan Esau.
Mama Ribka meminta Yakub untuk melarikan diri karena Esau sangat marah dan sangat ingin membunuh Yakub. Akhirnya Yakub kabur agar tidak dibunuh Esau, dan Yakub melarikan diri bertahun-tahun dari Esau, bahkan setelah Yakub punya istri dan anak-anak. Setelah bertahun-tahun menipu banyak orang, Yakub bertekad untuk berdoa dan mencari Tuhan. Akhirnya Yakub berhenti di Peniel. Ia meminta Tuhan untuk memberkatinya. Kemudian adik-adik, suatu hari Yakub ingin bertemu dengan Esau. Yakub sudah pasrah kalau Esau akan marah dan membunuh Yakub. Sebelum bertemu Esau, malam hari Yakub menyendiri dan berdoa, dan Yakub melihat seorang laki-laki. Yakub tahu bahwa orang itu adalah Tuhan. Yakub memaksa untuk diberkati. Orang itu bersikap mau pergi dan meninggalkan Yakub. Namun, Yakub berusaha keras agar ia diberkati. Yakub tidak mau ditinggalkan dan ia menarik orang tersebut dan memaksa agar ia diberkati. Wah, adik-adik, Yakub menarik orang tersebut. Yakub tidak mengizinkan orang itu yang ternyata Tuhan pergi, dan Yakub tetap meminta agar ia diberkati. Yakub berjuang dari malam hari hingga matahari mau terbit di pagi hari, adik-adik. Karena Tuhan melihat Yakub tidak mau kalah, Tuhan melihat Yakub sungguh-sungguh minta diberkati. Akhirnya Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub dan ia berkata, "Izinkan aku pergi, ini sudah mau pagi." Namun Yakub sangat ngotot, adik-adik. Ia bilang, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku." Akhirnya Tuhan memberkati Yakub. Tidak hanya itu, nama Yakub juga diganti dari Yakub menjadi Israel. Jadi, adik-adik, nama negara Israel hari ini itu berasal dari Yakub. Yakub minta dan memaksa Tuhan memberkati ia sampai akhirnya nasib seorang Yakub yang suka menipu bisa berubah. Yakub yang adalah cucu Abraham, beranak cucu dan bertambah banyak, menjadi suatu bangsa yang perkasa dan sangat cerdas luar biasa. Israel namanya. Kita adalah Israel rohani. Kita adalah keturunan Abraham. Mungkin adik-adik berpikir, "Kak Tri, kakek aku namanya bukan Abraham dan papa mama aku warga negara Indonesia." Hahaha. Nah, adik-adik wajib nonton ibadah minggu depan ya. Kakak Yukids akan cerita kenapa kita ini Israel rohani. Berapa kali kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa dan meminta Tuhan berkati hidup kita? "Kak Tri, aku sudah berdoa 1 kali, namun Tuhan belum jawab doa aku." Atau ada juga adik-adik yang bilang, "Kak Tri, aku sudah berdoa setiap hari, tapi Tuhan belum jawab juga." Adik-adik, ingatkan cerita perjanjian pelangi? Nuh harus bangun pagi, kerja keras, bangun 1 batra agar ia bisa selamat dari air bah. Atau cerita dari perjanjian bintang tentang Abraham yang harus menunggu lebih dari 20 tahun agar ia bisa punya anak. Dan jangan lupa juga pada perjanjian garam. Semua waktu yang kita habiskan untuk berdoa dan baca firman tidak akan hilang. Tuhan yang setia akan mengembalikan semua hal yang kita berikan untuk Tuhan. Jangan lelah berdoa ya adik-adik. Ceritakan apapun keinginan hatimu. Percayalah, kita akan seperti Yakub yang menerima janji ketika kita berjumpa dengan Tuhan saat berdoa dan baca firman Tuhan. Tetap semangat ya beribadah online adik-adik. Sampai jumpa ya di cerita minggu depan. Nah, adik-adik, kita sudah banyak belajar ya mengenai perjanjian. Seru sekali bukan? Oke, jangan lupa untuk kita banyak mengobrol sama papa dan mama di rumah. Nah, supaya kita bisa menikmati tahun 2020 ini sebagai tahun pembuktian bahwa Tuhan menggenapi janjinya atas hidup kita. Semangat selalu ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Bye.